Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiayuning Putri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan sebuah alat peraga atau bisa disebut juga sebagai media pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan dibuatnya alat peraga tersebut adalah untuk memudahkan peserta didik atau teman-teman yang ada di rumah dalam memahami proses dari sistem pencernaan manusia, memahami organ-organ apa saja yang terlibat dan bagaimana peranan dari masing-masing organ tersebut. Nah, tentunya teman-teman penasaran kan tentang alat tersebut, bagaimana cara pembuatannya, dan apa saja sih alat dan bahannya? Untuk itu, simak video berikut ini ya. Alat, bahan, dan proses pembuatan. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga yang pertama adalah 2 kaleng bekas, plastik bening, gambar printout sistem pencernaan manusia, gambar penunjuk, lakban, dan gunting. Langkah pertama, kita gabungkan 2 kaleng bekas tersebut dengan menggunakan lakban. Eratkan dengan rapi dan kencang. Selanjutnya, tempelkan gambar printout sistem pencernaan manusia pada kaleng dan rekatkan dengan menggunakan lakban. Setelah itu, potong gambar penunjuk yang terdiri dari 3 gambar. Ada gambar makanan yang sudah halus, dan gambar faces. Gunting setiap gambar dengan rapi ya. Nah, setelah itu potong plastik bening dengan lurus dan rapi. Lalu tempelkan masing-masing gambar dengan menggunakan lakban. Nah, langkah yang terakhir, pasangkan plastik tersebut pada kaleng dan eratkan dengan menggunakan lakban, tetapi jangan terlalu kencang sehingga plastik masih bisa digerakkan. Nah, alat peraga sistem pencernaan manusia sudah jadi dan siap untuk digunakan. Nah, seperti itu teman-teman proses pembuatan dari alat peraga tersebut. Sangat mudah dan sangat sederhana sekali bukan? Dan ini dia alat peraga yang sudah jadi. Sebelum saya menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia dengan menggunakan alat peraga tersebut, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem pencernaan manusia merupakan sistem dalam tubuh yang memproses dan merubah makanan menjadi sari-sari makanan yang kemudian akan bermanfaat dan diserap oleh tubuh. Selain itu, sistem pencernaan makanan juga merupakan proses pemecahan molekul-molekul yang masih bersifat kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mempermudah proses penyerapan. Kemudian, proses pencernaan makanan itu dibedakan menjadi 2. Ada proses pencernaan makanan secara mekanik dan ada proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan secara mekanik itu dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, mendorong, memompa, meremas-remas makanan dengan tujuan untuk memperkecil ukuran makanan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi itu adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim untuk mempermudah proses penyerapan makanan pada tubuh manusia. Nah, yang selanjutnya saya akan menunjukkan proses pencernaan makanan pada manusia dengan bantuan alat peraga ini.
Silahkan disimak ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Mulut merupakan organ pertama pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Di mulut terjadi dua proses pencernaan makanan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, proses pencernaan makanan dilakukan oleh gigi ketika proses mengunyah, kemudian juga ketika proses menelan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase, di mana enzim amilase ini berperan untuk mengubah makanan yang mengandung amilum atau pati menjadi gula yang lebih sederhana. Selanjutnya, makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan sudah berubah bentuk menjadi lebih halus. Dari kerongkongan ini akan terjadi gerakan peristaltik atau mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini juga terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya ketika terjadi gerakan meremas-remas makanan, sedangkan kimiawi dilakukan oleh enzim pepsin, renin, dan asam HCl. Asam HCl di sini itu berperan untuk membunuh bakteri-bakteri supaya tidak menyerap dalam tubuh manusia. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini terdapat 3 bagian, ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat banyak sekali bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini berperan dalam proses pembusukan makanan. Setelah itu, makanan sementara akan ditampung di rektum. Dan ketika rektum sudah penuh, maka makanan akan keluar dalam bentuk feses melalui anus. Nah, jadi teman-teman bisa mengerti ya, proses pencernaan makanan itu yang pertama dilakukan oleh mulut. Dari mulut masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Dari lambung akan didorong menuju usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Seperti itulah proses sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, dari pembahasan saya tadi tentunya teman-teman sudah bisa lebih mengetahui ya tentang proses sistem pencernaan pada manusia, organ-organ yang terlibat di dalamnya, dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.